Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasir sari fi sairil asma'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Anda semuanya berkenan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita selalu mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Anda semuanya, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, asatidz wal asatidzah, saudara-saudaraku semuanya dalam segala aktivitasnya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu amalan sholawat yang sangat dahsyat, sholawat yang sangat luar biasa khasiatnya, fadilahnya atau keutamaannya yang bisa kita amalkan. Sangat mudah untuk mengamalkannya. Sholawat ini disebut dengan sholawat nuridzati. Sholawat nuridzati. Ya, sholawat ini banyak diamalkan oleh termasuk para ulama. Saudara-saudara kita sudah banyak yang mengamalkannya karena diketahui banyak sekali manfaat atau kandungan atau fadilah keutamaan yang bisa kita peroleh dari sholawat nuridzati. Ya, sholawat ini mudah untuk kita amalkan karena tidak memerlukan ritual khusus atau amalan-amalan tertentu, cukup hanya dengan membaca sholawat nuridzati. Apa saja manfaat dari sholat nuridzati ini? Banyak sekali, diantaranya yang pertama adalah sebagai amalan kekayaan, dilimpahkan segala rezeki kita, dicukupi kebutuhan rezeki kita, kekayaan dunia dicukupkan oleh Allah dengan sholawat nuridzati. Kemudian agar saudara kita sembuh, jadi sholat nuridzati ini juga bisa sebagai pengobatan. Ya, pengobatan alternatif dengan menggunakan sholawat nuridzati. Insya Allah segala penyakitnya, penyakit lahir maupun penyakit batin disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk manfaat sholawat nuridzati yaitu sebagai penjagaan, sebagai benteng diri dari berbagai macam kejahatan, berbagai macam mara bahaya dari orang-orang yang zalim atau orang-orang yang ingin mencelakai kita misalnya. Sehingga dengan kita membaca surat nuridzati ini akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah kita terhindar dari kebakaran, pencurian, ilmu hitam misalnya, ilmu santet dan sebagainya. Jadi bisa dengan mengamalkan sholawat nuridzati. Ya, nah itu diantaranya beberapa manfaat dari sholawat nuridzati. Dan tentunya dengan kita mengamalkan sholawat nuridzati ini termasuk derajat kita diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihapuskan segala dosa, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersolawat. Sholat nuridzati ini diajarkan atau diijazahkan oleh Syekh Abu Hasan Ats-Tsadzili. Ya, Syekh Abu Hasan Ats-Tsadzili. Syekh Abu Hasan Ats-Tsadzili ini yaitu wali Allah, ya, wali Allah yang sudah terkenal, yang kealimannya, karomahnya, kewaliannya itu banyak diketahui oleh masyarakat, oleh umat. Ya, Syekh Abu Hasan Ats-Tsadzili, ya, radhiyallahu an. Ya, jadi kita dengan mengamalkan sholawat yang diajarkan oleh Syekh Abu Hasan Ats-Tsadzili, dengan mengamalkan sholawat nuridzati ini, insyaallah segala apa yang kita cita-citakan, segala apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Nah, bagaimana lafaz sholawat nuridzati ini? Tentu sangat mudah sekali. Ya,
ketika kita mengamalkannya, membacanya, itu bisa kita dalam bentuk teks, artinya kita membaca, atau juga dengan menggunakan hafalan kalau memang kita sudah hafal. Kalau misalnya kita belum hafal, bisa dengan membaca teks ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasir sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasaris sari ya fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu lafaz atau redaksi dari sholawat nuri dzati. Atau kalau mau kita dalam bentuk nyanyian atau lagu, atau agar mudah kita hafalkan, bisa dalam bentuk lagu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat, sampaikanlah salawat dan keselamatan kepada junjungan kami, panutan kami, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuri dzati, yang zatnya ini punya nur atau cahaya. Ya, ini adalah zatnya Allah ya, dengan perantara yaitu nur atau cahayanya Allah. Wasir sari, yang rahasianya itu mengalir ya, yang cahayanya itu mengalir fi sairil asma'i wa sifati, dalam seluruh nama dan sifat-sifat Allah ya, wa ala alihi, dan sampaikanlah juga salawat dan salam kepada keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, wa salim, yaitu keselamatan. Nah, ini makna dari salawat nuri dzati. Lantas bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, untuk kekayaan. Kita baca setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu, yaitu 3 kali kita dawamkan setelah sholat fardu 3 kali. Ya, ini minimal ya, minimal 3 kali sholawat nuri dzati setelah sholat fardu. Bagaimana kalau kita ingin punya kekayaan agar lekas tercapai, kita banyak lebih dari 3 kali? Boleh. Ya, boleh. Karena sholawat ini tidak ada batasannya ya, semakin banyak dihafal, semakin banyak dibaca, semakin kita dawamkan berkali-kali, maka tentu manfaatnya akan lebih besar. Minimal kalau kita ingin mendapatkan kekayaan, dibaca yaitu minimal 3 kali setelah sholat fardu ya, itu sebagai amalan kekayaan. Kemudian bagaimana amalan untuk penyembuh saudara kita yang sakit? Maka bacalah sholawat nuri dzati ini dalam sebuah air, dalam segelas atau dalam tempat air putih. Ini dibaca yaitu 7 kali ya, 7 kali sholawat nuri dzati ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tiupkan sholawat yang kita baca tadi dalam sebuah tempat air, di gelas atau di tempat apa saja, kemudian kita minumkan kepada orang yang sakit, insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, dengan perantara yaitu sholawat itu tadi,
dengan kita mengagungkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara kita yang sedang sakit insya Allah. Kemudian bagaimana mengawalkan sholawat nuridati untuk benteng keamanan? Ya, ketika kita hendak bepergian keluar dari rumah, baca doa keluar rumah, kemudian kita baca sholawat nuridati. Ya. Nah, kita baca sholawat nuridati ya. Sekali kita baca sholawat nuridati ketika hendak bepergian, insya Allah rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari pencurian, kehilangan, kebakaran dan sebagainya. Termasuk agar kita selamat dari gangguan orang yang hendak mencelakai kita dalam perjalanan, maka kita baca sholawat nuridati ketika hendak bepergian, termasuk keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan. Ketika kita bepergian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sholawat nuridati. Ya, jadi dimanapun kita berada, di kendaraan, di perjalanan, maka kita terhindar dari berbagai macam kejahatan-kejahatan, pencurian ya dan sebagainya, atau kehilangan benda atau barang yang kita miliki. Insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan dari berbagai macam hal negatif dengan perantara sholawat nuridati. Ya, termasuk agar kita selamat dari ilmu hitam, santet dan sebagainya ketika hendak tidur. Ya, selain kita membaca doa mau tidur, kita baca sholawat nuridati, minimal adalah satu kali sholawat nuridati. Insya Allah ketika kita tidur tidak ada hal-hal yang gaib, hal-hal yang negatif yang akan mengganggu diri kita, rumah kita, keluarga kita, semuanya akan selamat dari berbagai macam hal yang negatif, hal yang mengagetkan atau hal yang menakutkan atau hal yang merugikan kehidupan kita. Itu tadi beberapa manfaat fadilah dari sholawat nuridati. Silakan untuk bisa diamalkan. Ijazah dari guru kita yaitu Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili dengan berbagai manfaat yang sangat banyak yang bisa kita gunakan, bisa kita amalkan. Dari berbagai macam hajat, berbagai macam keinginan itu bisa kita dengan perantara sholawat nuridati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati وسير السري في سائر الأسماء وصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala hilaf, segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan izin kita, memberikan kesempatan kita, diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita bisa bertemu kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.